Perkenalkan, nama saya Prananda Wisandra Pranata, dan nomor NPM 2201 dari kelas analisis multivariat E. Di sini saya akan melakukan olah data menggunakan aplikasi SPSS, dan data yang saya peroleh ini dan sudah bisa dilihat data yang saya peroleh ini. Saya di sini menggunakan tema pengaruh lingkungan kerja, kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap kinerja fasilitator pendamping pada Bank BTPN Syariah. Dan dari tema yang saya angkat ini ada 4 variabel, ada X1, ada X1, ada X2, lalu ada X3, dan terakhir ada variabel dependen yaitu Y. Baik, selanjutnya yang akan saya uji pada kesempatan kali ini itu ada uji validitas dan reliabilitas, lalu ada uji asumsi klasik, uji normalitas dan heterogenitas, dan yang terakhir adalah uji regresi berganda. Pertama-tama, karena ini data yang saya peroleh dari kuesioner yang dari Excel, lalu saya copy ke sini. Pertama-tama saya akan melakukan uji validitas. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk uji validitas adalah mengkorelasikan masing-masing item dengan rumus formula dengan cara analyze, correlate, bivariate. Lalu kita masukkan hanya untuk khusus variabelnya, untuk variabel pertama. Seperti ini. Ya, untuk uji ini kita lakukan secara bertahap karena resiko nanti terjadi error atau apa, jadi kita lakukan secara bertahap seperti itu. Dan untuk korelasinya kita menggunakan persen dengan tes signifikasi detail atau 2 ekor, dan tes signifikasi correlation dicentang. Dan untuk pengaturan lainnya kita menggunakan settingan default saja, lalu kita klik OK. Ya, dan bisa dilihat di sini akan ada hubungan antara masing-masing item dengan hubungan skornya dari sebuah variabel yang ada. Ini bisa dilihat. Untuk mengetahui apakah ada korelasinya, bisa dilihat untuk persen korelasinya dan signifikasinya. Apabila persen korelasinya lebih dari 0,3, maka data tersebut dianggap signifikan, dan jika signifikasinya di bawah 0,05, maka sebuah data variabel akan dianggap signifikan. Ya. Bisa dilihat di sini dari variabel pertamanya ini mempunyai hubungan karena untuk persen korelasinya di atas 0,3 dan signifikasinya berada di bawah 0,01, jadi di bawah 0,05. Nah, lalu karena ini hanya baru variabel X1-nya saja, selanjutnya kita lanjutkan untuk melakukan variabel yang lain. Kita lakukan seperti tadi, variat. Ini kita keluarkan semuanya.
Lalu kita lakukan untuk variabel yang x2 seperti ini dengan korelasi yang masih sama, saya default juga. Oke. Lalu kita masukkan lagi untuk yang ketiga, variabel kita ketiga, lakukan seperti tadi. Ini oke. Lalu kita lakukan yang terakhir untuk variabel jadinya atau variabel y. Ya, oke. Ya, bisa dilihat dari sini, dari ini variabel kita yang pertama dan ini ada variabel kita yang kedua. Bisa dilihat untuk nilainya dari persen korelasinya di variabel kedua itu mendapatkan skor atau nilai di lebih dari 0,5, yang artinya variabel kita bisa bersifat signifikan. Dan bisa dilihat juga untuk signifikasinya di bawah 0,05. Ya. Lalu untuk variabel yang ketiga juga sama, dan untuk variabel yang terakhir, variabel y juga sama. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis reliabilitas. Pertama-tama kita klik analyze, lalu reliability analysis. Lalu kita masukkan instrumennya saja, tidak perlu nama variabelnya. Dan untuk statistiknya kita pakai jaringan default, lalu kita klik OK. Dan instrumen dikatakan reliable bila memiliki nilai cross bench alpha itu lebih dari 0,7. Bisa dilihat di sini untuk cross bench alpha yang dipunya dari variabel pertama itu di atas 0,7. Yang artinya data ini bisa di instrumen ini bisa digunakan untuk sewaktu-waktu. Lalu kita lakukan untuk variabel yang lainnya, ini dikeluarkan. Oke. Ya, di sini tapi untuk yang variabel kedua itu angkanya adalah 0,6, yang dimana ini di bawah 0,7. Tapi apabila data tersebut mendapatkan nilai di bawah 0,7, mungkin lebih sekitar 0,6, itu masih bisa diterima. Apabila di bawah itu baru data itu tidak reliable atau tidak bisa diterima. Apabila di atasnya 0,9 atau 0,8, itu artinya data kita bersifat reliable. Kita lanjutkan untuk variabel selanjutnya, yaitu variabel yang ketiga. Seperti tadi, keluarkan, lalu kita verifikasi. Oke. Nah, bisa dilihat juga untuk variabel yang ketiga, hasil dari cross bench alpha-nya ada di atas 0,7, hampir sama seperti variabel yang pertama, variabel A. Lalu selanjutnya kita lakukan untuk variabel yang terakhir, variabel y, menghasilkan angka cross bench alpha yaitu
di atas 0,7 ya 0,8 ya, rata-rata dari variabel yang kita dapat itu berada di angka 0,8 yang artinya instrumen penelitian kita itu bisa dipakai di waktu-waktu yang berbeda. Hanya satu yang mendekati 0,7 tapi masih di angka 0,6, jadi masih bisa ditoleransi. Baik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heterogeneitas, uji multikoliniaritas, dan uji autokorelasi. Baik, langsung saja. Kita klik analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel utamanya dan abaikan itemnya. Dan itu variabel dependent di sini. Lalu untuk bagian statistik kita centang beberapa yang ada di sini. Ada conversion, lalu koordinat diagnostik juga dicentang, lalu continue, plot, kita taruh di untuk hasil yang kita taruh di sini. Cetak untuk histogram dan normal probability plot yang digunakan untuk mengetahui normalitas dari regresi dual kita dari hasil regresi yang kita uji. Lalu klik continue. Yang lainnya kita abaikan dulu. Lalu kita klik OK. Lalu langkah pertama kita lihat terlebih dahulu asumsi normalitasnya. Ya, bisa dilihat di sini sebuah persamaan regresi akan memenuhi normalitas bila grafik berbentuk lonceng. Dan bisa dilihat di sini data berbentuk lonceng. Dan dari asumsi ini kita bisa lihat bahwa data yang kita uji bersifat sepertinya normal. Lalu untuk regresi standarisasi, lalu untuk normal plot residual, bila terpenuhi maka bentuk plotnya itu akan mendekati garis. Dan bisa dilihat di sini plot kita hampir semuanya mendekati garis, tapi ada beberapa yang masih menjauhi, yang dimana ini mungkin masih bisa dilakukan untuk normalitas datanya. Dan untuk mengetahui heterogeneitasnya bisa dilihat untuk pola scatter plotnya. Bila polanya menyebar maka terbebas dari heterogeneitas. Lalu kita lihat untuk linearity statistiknya.
dilihat dari nilai toleransinya. Untuk nilai toleransinya harus ada di atas 0,1, dan bisa kita lihat di sini bahwa data kita ada di atas angka 0,1 semua, ada 0,5, 0,5 dan 0,6. Artinya data kita bersifat memenuhi. Lalu untuk DIF nya dikatakan memenuhi apabila ada di bawah angka 3. Ini bisa dilihat di sini data kita ada di bawah 3, ada 1,7, 1,8 dan 1,5. Baik, kita lanjut untuk uji selanjutnya, yaitu uji normalitas dan uji heterogeenisitas. Mari kita mulai. Untuk melakukan analisis normalitas, pertama-tama kita lakukan adalah mencari nilai residualnya. Kita konversi linier, kita reset, kita masukkan ke 5 variabelnya. Dan variabel data ini. Lalu kita pilih unstandardized. Kemudian kita klik OK. Kita abaikan dulu hasilnya. Kita lihat, jadi pojok ini ada residual. Kita sudah mendapatkan residualnya. Lalu langkah selanjutnya untuk menguji homograph metode-nya, untuk melihat ini normal atau tidak, data ini terdistribusi normal atau tidak. Kita klik analyze, descriptive, explore, kita masukkan unstandardized ke dependent. Kita pilih plot, histogram, dan ini kita centang, kita klik continue, lalu kita klik OK. Dan hasilnya sudah bisa kita lihat di sini. Dan sebuah data terdistribusi secara normal apabila berada di atas 0,05. Bisa dilihat di sini bahwa data kita berada di angka 0,05 maupun di Savie maupun yang untuk homograph metode-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita lakukan untuk analisis heterogeenisitas. Kita klik transform, complete variable. Langkah pertama untuk melakukan uji Glaser dan heterogeenisitas adalah kita pilih all, kita pilih ABS, dan ke atas unstandardized-nya kita masukkan ke sini, dan kita beri nama target variabelnya ABS
underscore residual, karena ini tidak bisa digunakan dengan spasi, akan takutnya ada error. Lalu kita klik OK, kita akan ya, bisa dilihat perbedaannya di sini adalah kita menghilangkan simbol minus dan kita menghilangkan beberapa angka di belakang koma. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan regresi masing-masing dari masing-masing variabel dari S1 sampai S5. Kita analyze, regression linear, kita reset, kita masukkan ini. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Bisa dilihat sini, data tidak ada gejala heterogeneisitas bila masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap hasil residual, yaitu dengan nilai signifikasi di atas 0,05 baik di F maupun T. Nah, bisa dilihat di sini untuk nilainya ada di atas 0,05 dan untuk T nya sendiri berada di atas 0,05 juga. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa data validator kita bisa memenuhi dan lolos dari uji tes heterogeneisitas. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji analisis regresi berganda. Pertama-tama kita klik analyze, kita klik regression linear, kita reset, kita masukkan variabelnya saja. Kita akan variabel seperti S1, S2, S3 kita taruh di variabel independen, dan untuk variabel independennya kita taruh di sini. Lalu untuk statistiknya karena kita tidak melakukan uji asumsi klasik, maka seperti Double Watson dan collinearity diagnostic kita centang. Untuk plot juga sama, kita tidak mencari residual, dan di sini karena kita tidak mencari absolut, kita tidak mencentang unstandard base-nya. Lalu kita klik OK. Baik. Di sini ada model summary R-square. Kita lihat untuk R-square-nya, dan dari R-square ini bisa kita lihat bahwasannya variabel komitmen organisasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan dapat menjelaskan ke variabel kinerja fasilitator pendamping sebesar 82,8%. Nah, artinya itu cukup besar angkanya, tapi variabel ini dapat menjelaskan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada untuk melihat ini kita melihat secara keseluruhan atau secara bersamaan dari variabel ini berpengaruh atau tidak secara simultan. Bisa kita lihat variabel tersebut akan berpengaruh secara simultan apabila nilai signifikasinya ada di bawah 0,05. Nah, bisa kita lihat di sini di instrumen penelitian kita bahwa kita menemukan nilai signifikasi adalah 0,01,
Sedang itu artinya sangat kecil, artinya variabel kinerja, variabel komitmen organisasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan berpengaruh secara simultan atau berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja fasilitator pendamping. Baru bisa dibilang secara serentak seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat bukan secara simultan tapi secara per masing-masing variabelnya. Bisa kita lihat di sini ada nilai T dan signifikan. Di sini hampir sama seperti simultan. Kalau kita melihat dari nilai signifikasinya, apabila nilai signifikasinya ada di bawah 0,05, maka data itu bisa dibilang berpengaruh terhadap variabel dan kinerja fasilitator pendamping. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang ada di bawah 0,05 adalah kepemimpinan dan komitmen organisasi. Dan dari antara kedua ini, yang paling kecil adalah komitmen organisasi, yang dimana artinya variabel komitmen organisasi itu mempengaruhi kinerja dari fasilitator pendamping. Berbeda dengan variabel lingkungan kerja yang mendapatkan nilai signifikasi itu di atas 0,05, yang artinya ini kurang berpengaruh untuk kinerja fasilitator pendamping. Jadi untuk lingkungan kerja sendiri itu tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih mempengaruhi adalah kepemimpinan dan komitmen organisasinya. Lalu kita untuk melihat dari kedua ini mana yang paling berpengaruh, kita lihat dari angka unstandardized-nya. Kita tidak menggunakan angka standardized, kita menggunakan yang unstandardized. Dari unstandardized yang terbesar adalah komitmen organisasi. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya komitmen organisasi dapat mempengaruhi kinerja fasilitator pendamping. Seperti komitmen organisasi di sini bisa dari dari BPN kepada para fasilitator pendamping, fasilitas yang disediakan, lalu langkah kita untuk keberadaan bagaimana, itulah yang berpengaruh besar terhadap kinerjanya. Baik, demikian video penjelasan